Rambo buru-buru mengambil batu di tanah. Tepat setelah polisi menembakkan senjatanya, dia segera muncul dan melemparkan batu itu ke arah helikopter. Serangan mendadak itu mengagetkan pilot. Namun helikopter yang bergetar itu langsung menjatuhkan polisi itu. Setelah evakuasi helikopter, Rambo buru-buru mengambil senjata dan walkie-talkie miliknya. Kemudian dia bersembunyi di antara bebatuan dan mengeluarkan jarum dan benang dari gagang pedang untuk menjahit lengannya yang terluka. Kemudian, Rambo yang tidak ingin melihat pertumpahan darah, berjalan keluar dengan tangan terangkat. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak ingin melihat siapapun mati. Namun, bagaimana bisa polisi yang marah itu melewatkan kesempatan ini? Petugas polisi langsung menembak Rambo dengan senapan M16A1. Rambo tidak punya pilihan selain bersembunyi di pegunungan dan hutan untuk melanjutkan pelariannya. Polisi yang sampai di dasar tebing hendak meminta seseorang untuk membawa jenazah polisi yang terjatuh dari helikopter tadi. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Rambo adalah seorang prajurit istimewa dengan pengalaman luas dalam pertempuran di hutan. Dia juga dianugerahi medali Kongres dan merupakan pahlawan tempur yang luar biasa. Dan menghadapi baret hijau, petugas polisi merasakan sedikit ketakutan. Mereka mengusulkan mengirimkan SWAT untuk memburu Rambo. Namun saat ini Sheriff sudah kehilangan akal sehatnya. Dia dengan marah memarahi petugas polisi dan bersumpah akan membalaskan dendam teman lamanya secara pribadi. Kemudian dia membawa timnya dan berjalan jauh ke dalam hutan. Dan Rambo tahu Sheriff tidak akan pernah menyerah. Ia pernah mengkhususkan diri dalam menjalankan misi pembunuhan di hutan, mempersiapkan jebakan dan menunggu mangsa datang. Pada saat ini, kilat dan guntur di hutan menambah sedikit niat membunuh. Sesosok tiba-tiba muncul di depan beberapa orang. Pawang anjing segera melepaskan 2 ekor anjing polisi yang menggonggong liar, tapi kemudian terdengar 2 ratapan dan 1 tembakan. Petugas polisi tersebut langsung terjatuh dan buru-buru menembak ke sekitar lokasi dengan senjatanya. Sersan polisi itu memegang senapan serbu HK-33K dan tidak melepaskan tembakan. Setelah kilatan petir, semua orang menghela nafas lega ketika mereka menemukan bahwa hanya ada boneka di depan mereka. Seorang petugas polisi kemudian diatur untuk tetap tinggal untuk merawat pawang anjing yang terluka. Sementara yang lain menyebar melanjutkan perburuan Rambo. Dan inilah kesempatan sempurna bagi Rambo untuk mengalahkan mereka satu persatu. Rambo tiba-tiba berdiri dan menyayat paha polisi itu dengan pisau, berhasil menjatuhkan salah satu dari mereka. Beberapa petugas polisi lainnya mendengar teriakan tersebut dan segera bergerak menuju ke arah suara tersebut. Rambo sedang bersembunyi di pohon dan tiba-tiba menukik ke bawah. Dan dengan tegas menamparkan lengannya menjadi 2. Petugas polisi yang datang kemudian melihat Rambo buru-buru melepaskan tembakan. Tapi tembakan ini mengenai salah satu rekannya sendiri. Petugas polisi yang mengira telah memukul Rambo dengan bersemangat pergi memeriksa situasi. Namun sederet duri kayu langsung menembus ke pahanya. Untuk sesaat, jeritan bergema di seluruh hutan. Dan ketika kepala polisi pergi untuk memeriksa situasi, petugas polisi di belakangnya tiba-tiba menghilang. Ketika Sersan menyelamatkan petugas polisi yang ditikam di paha, baru kemudian dia menyadari bahwa petugas polisi yang mengikutinya telah menghilang. Jadi Sheriff buru-buru berbalik untuk mencari. Petugas polisi itu telah dicekik lehernya dan digantung di pohon, tepat ketika dia hendak datang untuk menyelamatkan. Pisau Rambo milik Rambo tiba-tiba mencapai leher Sheriff. Aku bisa saja membunuh mereka semua dan kamu. Anda memerintah kota, saya adalah raja di pegunungan. Jangan paksa aku, jangan paksa aku. Kalau tidak, saya akan menunjukkan perang yang luar biasa. Biarkan saja, biarkan saja. Setelah Rambo pergi, Sheriff terjatuh ke tanah dan menangis dengan sedihnya. Dia pasti ketakutan setengah mati. Masalah ini menjadi semakin menyusahkan. Sejumlah besar polisi militer dan wartawan berkumpul di kaki gunung. Dan momentum yang begitu besar membuat polisi semakin berani. Ia bertekad menangkap Rambo dengan tangannya sendiri dan membalas rasa malunya. Saat ini, Kolonel Friedman, mantan komandan Rambo, menemukan Sheriff. Sheriff mengira kolonel ada di sini untuk membela Rambo. Dia segera menyatakan bahwa meskipun Raja Surga datang, dia tidak dapat menyelamatkannya. Mengapa kamu tidak buang air kecil dan memotret dirimu sendiri? Sungguh katak malas yang ingin makan daging angsa. Rambo adalah prajurit pasukan khusus terbaiknya. Mampu bertahan dan bertarung di lingkungan kompleks apapun. Di hutan, dia seperti harimau yang kembali ke gunung. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya tewas di tangannya di hutan Vietnam. Polisi yang penuh percaya diri mengatakan, kini ia memiliki ratusan orang. Saya tidak percaya, saya tidak bisa menghadapi Rambo. Kolonel kemudian membujuk Rambo melalui walkie-talkie yang dirampas Rambo. Keluar dan hadapi masalah saat ini bersama-sama. Namun saat ini, Rambo yang marah tidak mau. Dia bilang dia hanya ingin makan enak tapi berakhir dalam situasi ini. Merekalah yang memaksaku meninggalkan setetes darah pertama. Setelah negosiasi gagal, sejumlah besar polisi militer bersenjatakan senapan M16A1. Kemudian operasi pencarian gunung dilancarkan secara perkasa.